pagi Bu Monica. Tobi mana? Oh, Tobi belum datang Bu. Bukannya semalam lembur. Lembur. Nggak ada yang lembur. Tadi saya udah cek ruangannya Bu, tapi nggak ada siapa-siapa. Bu Monica. Bu. Pagi Bu. Pak. Kopinya buat saya aja. Boleh nggak? Bu Monica. Bu. Bapak nggak ada Bu. Hai, good morning. Tumben kamu kemari? Kenapa nggak pulang? Aku teleponin juga nggak diangkat. Works, lembur, aku lembur. Kamu nelpon aku ya? Sorry, sayang. Let me check. Kok lembur nggak bilang? Lembur sama siapa? Terus sekretaris kamu mana? Ini top. Ya, taruh di meja aja. Vanes, Iya Bu. kenapa ngos-ngosan gitu? Tadi saya bantuin orang untuk naikin galon dari lantai 1 Bu, buat bikin kopi. Kancing kamu tuh. Oh iya, mungkin ketarik tadi waktu nainin galon. Terus kalian lembur berdua aja? Oh enggak dong, kan banyak anak kreatif di luar. Kan. Terus mana anak kreatifnya? Oh, nggak ada. Mereka udah pulang, soalnya lembur ya aku kasihin, jadi aku izinin pulang aja. Anyway, I'm sorry Monica, aku nggak bisa nemenin kamu lama-lama di sini karena ya kita hari ini ada meeting kan. Jam 9 presentasi dengan Mr. Yoshimoto. Oh, itu siapa ya Pak? Kamu gimana sih? Ya, kurang tidur ya? Kita kan nih lembur ngerjain proyeknya Mr. Yamashita, right? Ya. Ya, make a call. Ya, Randi ikut lembur. ikut dong. Mr. Toby yang udah sober pagi-pagi, what's up? Mon. Sorry, gue gak tahu, gue pikir siapa. Dari mana lo? Di rumah lah. Lo bukannya habis ngopi dari bawah, kan? Ini. Ya. Oh iya, sorry. Gua agak skip, Mon. Gue dari bawah. Selamat datang di Cameo in Character. Menjadi seorang ayah bukanlah suatu yang mudah, apalagi kalau Anda tidak punya uang. Walaupun punya uang, tidak menjadikan itu mudah. Betul begitu. Ini ada bapak-bapak di sini yang sudah diundang. Sesuai dengan janji gua. Waktu itu kan kita udah interview, ada ibu dan anak nih, ya kan? Monica dan Sarah. Kita undang, kita ngobrol. Ternyata nyangkut. Ayahnya juga disebut. Makanya gue undang lah 2 ayahnya. Bukan ya? Satu ayah. Bukan. Jadi ada Toby, ayah dari Sarah dan istri dari Monica. Dan ini adalah teman baiknya. Yes, dan partner bisnisnya Randi. Randi, teman baik dan partner bisnis. Iya nggak? Wah, kan ada ibu anak, sekarang ada yang banyol-banyolan dikit dong. Oh, iya. Tapi Teman bisnis terkonfirmasinya apa nih? gitu. Soalnya ibu anaknya, istri lu sama anak lu galak-galak banget tadi kemarin. Nah ini makanya nih gue Bahaya. khawatir nih terkonfirmasinya yang mana nih, bagian mananya nih. Makanya Toby harus Kayaknya- ditemenin sama partner bisnisnya. Temen Betul. kerjanya. Yang Thank you, tahu bro. semuanya tentang dia dong. Yes. Randy, seperti apakah Toby sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami? Oke. Kalau sebagai seorang ayah dan suami, memang Randi ini melihatnya dia memang family man. Hanya kalau udah di kantor, terus ada kisruh sedikit soal kerjaan, dan kalau lagi ada masalah rumah tangga, itu gesture terutama. Ketara banget. Kelihatan ya kalau ada kelihatan. masalah ya di rumah ya. Jadi begitu ada gerakan yang nggak konsen dikit, nggak fokus dikit gitu, Randi kayak, nih orang kenapa nih? Ini pasti kalau nggak di rumah kenapa-kenapa, jadi nggak fokus nih gitu. Oke, tapi Terima tadi kasih. menarik banget lu bilang Toby adalah seorang family man. Ya, Kenapa lu bisa menilai dia adalah seorang family man? energinya Randi itu emang walaupun si Toby ngasih gesture yang kadang kurang konsen dan kurang fokus di kerjaan, tapi energi itu berasa kalau dia sayang banget sama keluarganya gitu. Sayang banget sama keluarganya. Iya. Nih, gue kemarin ngundang Monica sama Sarah bilang katanya
Toby ini itu jarang di rumah, banyak kerjaan, ya kan? Jangan-jangan dia tidak ada di rumah, tidak ada di kantor juga. Di mana dia? Tapi maksudnya walaupun jarang di rumah, yang namanya energi itu kerasa kalau nih orang sayang sebenarnya sama keluarganya. Cuman ya di balik positifnya orang pasti ada weakness point-nya pasti ada gitu. Apakah dia ini ada kekusutan sendiri gitu, apa gimana? Namanya temen bisnis dan teman friendship. Jadi ya kadang kita saling melindungi, saling menutupi, saling dukung, saling ngerti gitulah gitu. Takutnya ada kenakalan remaja. Nah, tapi tetap kalau udah urusan PT, udah urusan kantor, kerjaan, ya lu nggak bisa. Bukan suami takut istri, tapi dia lebih menghindari konflik lah. Lu nggak takut sama istri lu? No. Jadi lebih kalau- sebenarnya males sih, males aja. Menghindari Ya, konflik menghindari lah. konflik, Menghindari Lebih ke konflik. menghindari konflik That's kayak. why dibawa ke kantor, Randi, kenapa ini orang nih? Gitu. Nah, that's why kayak gimana ya? Lebih ke take my money and just go. You semua aman, nggak ada apa masalah selama apa yang gua kasih semua ada kan? Ya udah. Gitu. Gua nggak perlu ada di situ gitu. Jadi ya. Jadi salah satu cara untuk lu menjadi seorang ayah yang baik adalah dengan lu provide semuanya mereka. I think Ya kebutuhan mereka. that's the best way. The Yeah. best way di situ. Yeah, for me. Oke. I don't know. How about you? Ya Randi kan nggak tahu seluk-beluk dan di dalam keluarga. Randi cuma tahu PT kita, kantor kita lancar. Lu kadang kalau lagi lu suka menghindari keributan sama istri, tapi I can feel lu sayang sama istri, anak dan keluarga lu, anak-anak dan keluarga Yes. lu gitu. Kita udah kepenuhan cari klien di luar kan. Pulang lagi harus nerima masalah. Iya. Nah, cuman gini, lu nggak takut ketahuan? Karena kan lu di luar nih, misalnya contohnya konteksnya adalah minum ya. Ya kan, lu mau menghindari masalah, tapi lu tahu lu harus minum karena untuk kebutuhan klien, betul? Tapi lu tahu juga kalau lu ketahuan minum, lu bakal ribut, akhirnya repot lagi. Ada Lu ada rasa khawatir nggak sih sebenarnya? sebenarnya ada. Cuman mungkin karena ini udah kayak daily basis ya jadinya ya. Udah kayak daily basis ya. Kayak kita udah sering ngadepin situasi seperti ini, jadi ya gue punya supir namanya Pak Toto. Pak, Oh, Pak Toto. bisa ya Pak? Wah, Pak Toto apa kita undang aja? Iya. Kayaknya Pak Toto. Ya. Tahu Nah, nih. Pak Toto, Oke. terus ada Takutnya nggak 20 menit, 60 menit nanti. Vanes juga, dia mungkin yang ngingetin ya, paling kita tugasin yang Iya, ngingetin iya, ya. Kalau iya. udah Ford jam segini segala macam bisa dia ngatur. Jadi ya dia Oke, yang cantik aja mainnya ya. Yang penting nggak Makanya ketahuan butuh ya. banget Randi sama dia gitu untuk Vanes kan satu jalan. sekretarisnya, jadi ya Vanes juga kejepit lah. Randi sama Vanes tuh kejepit, terutama Randi, karena dia tahu ini kalau lagi yang tidak selalu dinner dan afternoon coffee itu harus terjadi evening alkohol misalnya. Tapi lagi-lagi itu balik ke manusianya. Kalau emang dari Tobinya inginnya atau secara tidak langsung out of control, ya Randi cuman bisa ngingetin. Tapi kalau decision ada di Berarti tangan Tobi. berarti lu sebagai temannya tahu kalau dia sebenarnya doyan minum. Dan sekarang gimana? Kita ada klien. Iya. Kanpai, minum, Iya. tos. Nggak mungkin kan Randi masuk menjadi moderator. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, teman saya Tobi ini tidak diperbolehkan minum sama istrinya kan. Oh iya iya. Nggak mungkin begitu. Dan nggak asik juga ya sebenarnya. Tapi kalau udah tos-tosan, Randi udah liatin Tobi, udah lo jangan cari masalah lo ya. Yang kontrol aja, kontrol Iya, iya, gitu. Nah tapi kalau jadinya keinginan dia, decision dia out of control, ya Randi brokot. Ya sorry, itu bukan diri gue, itu diri lo, itu keputusan lo gitu. Nah, itu kan tadi soal apa yang tidak disukai oleh Monica, tapi lu masih lakukan. Gue nggak mau terlalu banyak situ sebenarnya. Gue pengen tahu soal gimana lu tadi kan udah ya, lu mencurahkan rasa apa ya sayang lu ke keluarga dengan cara lu provide. Ya. Menurut lu mereka ngerasa disayang nggak dengan apa yang lu udah kasih itu secara maksimal? Menurut lu nih? Kayaknya mereka fine-fine aja sih. Fine-fine aja. Fine-fine aja. Ya mereka happy-happy aja dengan lu the provide mereka, that's enough for them. Ya. As long as ya terutama Monica
nggak tahu mau ngapain di luar gitu. Waduh. Especially soal minum. Terutama soal minum. Oh iya, oke. Terutama soal Oke. minum, terutama soal minum. What if buat mereka itu nggak cukup? Dan lu dituntut untuk membagi waktu yang selama ini yang memang lu dicurahkan untuk kerjaan lu. Di sini ada partner lu langsung. Andai kata lu dituntut oleh mereka. Gue mau lu untuk ngurangin jam kerja lu. Kira-kira bisa apa nggak? Dipikirin dulu. Setelah yang satu ini. Oh ya, enggak. Nggak ada itu. Don't even try, man. Kalau ada pertanyaan dari Martin dengan mengurangi jam kerja lo, Wow. that's not gonna happen, man. Harus profesional. Ada Toby, nggak ada Randy. Ada Randy, nggak ada Toby. Nggak. Tapi kadang-kadang itu di sudut hati yang paling dalam itu ada sih. Kayak I'll do whatever for them. Whatever. Wah, hati-hati. Be careful with whatever. Ya. Karena semua ini terjadi ya alasannya karena mereka semua. Gimana cara lu sebagai partner bisnisnya Randy bisa mengatur itu semua dengan load tanggung jawab yang lu sebagai sales. Tuh, yang pusing langsung Randy nih. Tuh, Ya. cuman ini this is a real question ya. Gue ngelakuin apa aja sih. Nggak. Tapi mudah-mudahan gue bilang tadi jangan sampai. Ya gue kan tahu dia ada udah berkeluarga. Pasti Iya. di rumah juga ada masalah yang nggak perlu Randy tahu. Tapi kalau udah berbau kerjaan, ada saatnya Randy fleksibel dengan percampuran antara kerjaan dan keluarga. Misalnya lagi berantem sama Monica gitu. Ada saatnya, hey man, nggak bisa. Ini firm, pure kerjaan, you have to focus gitu. Kalau enggak, kalau kita evening alkohol dan nggak goal, kita pincang. Gua ngegas, lu lagi mikir, aduh gue minum gak ya, ntar gue sampai rumah gimana, terus nggak goal. Ya itu sebenarnya yang kalau gue lihat berdasarkan apa yang gue ngobrol kemarin sama mereka ya. Jadi mereka ngerasa kurang. Tapi gue nggak tahu. Again, this is your family ya. Pertanyaan berikutnya, seberapa lu kenal anak-anak lo? Boleh gue jawab nih, dan mereka nonton gak sih? Kenapa? Bisa jadi nonton. Walaupun ini gue akan gue tulis 18+. I don't know at all, man. I don't know at all. Sama sekali gue nggak tahu. Nah, gimana cara lu bilang ini adalah sesuatu yang bikin mereka happy karena lu nggak kenal anak lu? Ya, maksudnya gini, ya basic hidupnya orang tuh ya butuh uang. Kita masih butuh uang. Ya, Oke deh, butuh minimal. uang, kita butuh uang. Minimal. Yang gue tahu kan kemarin di sini adalah Sarah. Yang lu berasumsi Sarah tuh orangnya kayak gimana? As long as dia keluar bisa party, bisa beli ini, itu fine menurut gua sih. Oke. Ya. Dan Itu bikin dia happy? tapi dia pasti happy, Oke. Ya. Dia orang yang kayak gimana sih di rumah? Kalau pas lu ketemu sama dia atau lu denger tentang I dia? have no idea. Ya nggak tahu ya, kayak gua perasaannya tuh ngelihat dia tuh kayak selalu minta tolong, tapi gua nggak tahu soal apa. Selalu minta Selalu tolong. minta tolong dari tatapan matanya. Sudah ada beberapa momen yang bikin kita cross the way gitu ya. Kayak ketemu ya mau kemana, mau keluar. Oke, terus dan lagi ada Monica dengan seriosanya. Oke, penyanyi Nah, dia ya. ya. Kalau udah ada di situasi seperti itu, gue lebih milih ya udah. Milih aja deh. Udah cukup capek dengan hal-hal yang ada di luar. Ada beberapa momen itu yang dia natap mata gua kayak, "Pah, ayo dong." Tapi Apa nggak tahu? Lu nggak pernah gua nanya? nggak tahu. I have no time. Oke. I have no time. Oke. He's grown up. Dia bisa gaul kemana-mana. Ya as long as dia pulang utuh dengan selamat ya gue masih lihat dia. Walaupun memang agak jarang sih gue ngeliat dia. Oke. Ya. How about Tere? Adiknya kan? Gue kemarin nanya. Tere kayaknya baik-baik aja sih. Tere baik-baik aja? Iya, dia selalu Dia nggak ada merespon. vibe kayak Sarah ya, yang memang minta tolong ya. Dia fine banget. Dia
Dia masih sering menanyakan beberapa hal dan lebih seringnya dia setuju sih sama keputusan gue sama Monica. Lebih seringnya dia setuju. Oke. Gue berharapnya sih dia fine dan dia happy aja ya. Oke. Tere punya pacar nggak? Kayaknya enggak. Enggak ya. Enggak. Dia Kenapa dia terlalu sibuk belajar atau? dia kayak punya dunianya sendiri. Oke. Dan dia anak yang paling banyak menanyakan hal-hal apapun ke orang tuanya. Oke. Iya, dan ya gue sebisa mungkin menjawab, I'm sorry. Gua sadar saat itu dia menanyakan itu, kalau selebihnya ya Dia oke ya, Tere ya. Oke. Kalau Mario? Mario nurut-nurut aja sih. Nurut-nurut ya? Nurut aja. Dia oke. happy. Ya, kemarin sempat ada komplain dari Monica, as always, every day, every single day, about the nilai di sekolah. Apalagi ya, dia kurang olahraga, segala macam. Terus menurut gue sih kayak, ya anak laki-laki, ya biarinlah dia mau apa, mau ngelakuin apa. Dia suka game, by the way. Kita game provide itu, ya dia masih keluar buat sekolah, belajar, dan komunikasi ada di meja makan. Menurut gue sih fine-fine aja. Dan dia, hai nak, kamu gimana sekolahnya? Oke pak, gimana main game? Ya oke pak, dia happy-happy aja. Gue rasa gue udah cukup denger perspektif. Gue no judgment. Yep. Thank you banget Randy. Thank you Toby. Tapi mungkin satu, gue mau ambil sedikit dari yang lu bilang tadi. Your family, it's like a family is like a part of our body. Yeah. Tapi perlu diingat ya, sebagai tubuh kita nih, walaupun ini menarik banget yang dia bilang, dan gue setuju. Tapi ada satu hal yang memang lu perlu tambahin di situ. Kalau lu tahu ini adalah part of your body, ini adalah keluarga, jangan lupa lu perhatiin. Nggak by default mereka akan perhatiin diri mereka sendiri. Ngerti nggak maksud gue? Lu tangan ini adalah keluarga lu. Kalau lu nggak pernah perhatiin, lu nggak pernah bersihin, lu nggak pernah guntingin kuku ini, udah kayak apa? Somplak-somplak, nggak mungkin. Lu harus perhatiin. Lu harus jaga. Nggak mungkin kan lu jalan, toto nyenggol pisau, nyenggol kaca, nggak mungkin. Lu harus perhatiin. Gue setuju banget. Lu menganggap keluarga itu adalah part of your body yang by default. Tapi effort untuk lu perhatiin itu penting banget. Ini menurut gue ya, bisa jadi salah. Tapi kalau berdasarkan quote itu, lu harus perhatiin. Nggak mungkin lu nggak perhatiin, nggak mungkin lu nggak bersihin, nggak mungkin lu nggak jaga. Oke. Thank you so much. Ya. Thank you bro. Oke, sampai ketemu lagi di In Character berikutnya.